Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para penjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di Rawdah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dipandukan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Fikih Kifayatul Akhyar, masih melanjutkan dalam judul yaitu tentang sunnah-sunnah mandi, ya, masih dalam sunnah-sunnah mandi. Kemarin sudah kita pelajari baru dua, yaitu yang pertama at-tasmiyah, ya, kemudian yang kedua apa tuh? Yang kedua ada ya, cuci tangan dulu, jangan masukin langsung tangan ke dalam ember, ya, atau ke dalam bak sebelum kita cuci, ya. Nah, pada bagian yang ketiga atau sunnah mandi yang ketiga, yaitu wa imrarul yadi ala jasad, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi
'ala al-yusra. Min sunanil ghusli dalkul jasad liyahsula itqa'ul bashara wa balla syu'ur wa yata'ahad mawadi'ul in'ita' wal iltiwa kal udhunaini wa udun nil batn wa kullu dhalika qabla ifadatil ma' ala ra'sihi wa innama yaf'alu dhalika liyakuna ab'adil israfi fil ma'i wa aqrabu ila thiqah bi wusulil ma'i wa min sunanil ghusli al-muwalah wa taqdimul yumna 'ala al-yusra li'annahu ibadatun fayustahabbu dhalika fiha kama fil wudu wa min sunanil ghusli istishabin niyyah ila akhiril ghusli wal bada'ati bi a'dha'il wudu summa bil ra'si summa bi syaqqatil aymani summa al aysari wa yakunu ghuslu jami'ul badan salasan kal wudu fa in iktasala fi nahrin wa nahwihi in ghamasa salasan wa yadullu dhalika fi kulli marratin wa yustahab an la yanqusa ma'ul ghusli an sa'in wal wudu an muddin wallahu a'lam. Wa ibradul yadi 'ala jasad, ya. Sunnah wudu yang berikutnya adalah apa? Ya. Menggosok-gosokkan badan, ya, dengan apa? Dengan kedua tangan. Ya, jadi saat kita mandi wajib itu bukan hanya sekedar kita guyurin air doang, ya, tapi tangan kita ini ngapain? Kerja juga. Ngapain kerja? Itu gosok-gosokin badan kita, ya, yang saat kita siramin air, ya, itu. Jadi penjelasannya agak lebih gamblang lagi. Wal muwalah, ya, muwalah itu artinya, ya, terus menerus, jangan putus-putus, ya. Habis ngebasuh sebelah kanan berhenti dulu mandi, ngapain? Ngopi atau sebatang rokok, nggak boleh, ya, jangan. Itu kenapa? Karena itu akan merusak, ya, kesempurnaan mandi wajib kita, ya. Kemudian wa taqdimul yumna 'ala yusra, ya, mendahulukan bagian yang sebelah kanan daripada yang sebelah yang kiri. Nah, itu sunnah apa? Sunnah mandi yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Min sunanil ghusli, ya, di antara sunnah mandi dalkul jasad. Dalkul itu berasal dari kata dalaka yadullu, artinya itu kalau bahasa aslinya artinya mijitin, ya. Ibadah kita diapain tuh? Dipijitin, digosok kalau kita, ya, dalkul jasad. Nah, kenapa kita dianjurkan oleh Nabi atau disunnahkan untuk menggosok-gosokkan badan kita? Ya, bukan hanya sekedar apa? Mengalirkan air ataupun menyiramkan air saja, ya. Tapi perlu diapain? Digosok. Tujuannya adalah liyahsula itqa'ul bashar, ya, agar apa? Badan kita itu atau jasad kita itu, ya, benar-benar semuanya apa? Terkena air, ya, atau terbasuh, ya. Tuh. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, nanti ada bagian-bagian badan, ya, yang apa itu? Yang nggak kena air kalau kita nggak gosok, ya. Bahkan nanti di sini ada dijelaskan kita harus apa? Ya, berhati-hati pada bagian-bagian, ya, badan kita, ya, yang punya lekukan, ya, atau yang bengkok-bengkok, ya. Itu nanti ada penjelasan di sini. Harus kita apain, ya, nanti. Wa balla syu'ur, ya, dan juga apa? Membasahi semua, ya, apa itu? Bagian tubuh mulai dari rambut sampai apa? Sampai ujung kaki kita, ya.
wa yata'ahad mawadi'ul in'itab. Nah, ya, kita diharuskan apa? Ya, memperhatikan bagian-bagian al-in'itab. Al-in'itab itu artinya bagian-bagian yang kelipet, ya, kayak perut orang gemuk kan pada itu kelipet, ya, atau pahanya ada yang kelipet kan ke orang gemuk kan, ya, itu kalau kita nggak apain tuh, nggak basuh atau kita nggak gosok dengan tangan kita saat kita guyurin air, baik pakai gayung atau pakai shower, itu nggak bakal kena itu bagian-bagian yang apa ya, yang kelipet, ya, makanya harus kita apain, kita gosok pak. Ya, jangan kita kira ketika kita sudah menyiramkan air itu dengan air yang banyak, ya, saat ada beberapa bagian tubuh kita yang punya lipatan, kita siram begitu aja udah kena air, belum tentu. Ya, itu. Kenapa? Karena bisa jadi itu lewat. Ya ibarat kata tuh, ya kulit kita kan begini. Kalau lurus kan enak, set, bisa air mengalir. Tapi kalau ada lipetan dikit kayak gini, ya, udah pasti lewat bagian dalamnya, nggak akan apa, nggak akan terbasuh ataupun terkena air, ya. Tuh. Kemudian wal iltiwa, ya, ataupun bagian-bagian yang apa nih, yang melipatkan apa nih istilahnya, ya. Kalau iltiwa itu yang melengkung-melengkung lah gitu, ya. Itu kal uzunaini, ya, seperti apa? Dua telinga kita ini. Kan telinga kita ini kulitnya kagak lurus, Pak. Ya, jadi ada bagian yang agak tuh, yang ya nggak bisa langsung dikenakan air kecuali dengan bantuan apa? Tangan. Ya, nah coba bagian kuping kita nih, jangan jauh-jauh lah. Ini aja nih, ya, yang pas di tengah-tengahnya. Ya, ini kalau kita nggak bantu ame air nggak bakal kena. Apalagi yang bagian sebelah sini, Pak. Ya, yang agak kecil gitu. Ya, ini wajib kita apa ya? Kita basuh, ya. Nah, kalau kita lupa atau kita nggak basuh, maaf, apalagi sengaja, ini mandi wajib kita jadi tidak sah. Makanya harus apa ya? Digosok dengan tangan kita, ya. Bahkan ada yang mengatakan, ya, Ustaz, kalau orang, ya, nggak punya tangan atau contohnya tangannya buntung gimana? Ya maaf ya, tangannya buntung dua-duanya. Ya ini kan saya bilang ini sunnah. Ya, boleh gak bantuan sama orang lain? Boleh gak kita bantuin orang lain? Contohnya bininya mandiin, boleh gak? Hah? Boleh. Nggak apa-apa, bini kan halal. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, untuk lebih meyakinkan, ya, seorang suaminya, maaf dalam tanda kutip, kalau memang suaminya punya apa, cacat, ya, tangannya nggak ada atau mohon maaf lah, ya, ada tapi nggak berfungsi, ya, punya penyakit kayak stroke itu contohnya, ya, ada dibantu, ya, oleh orang lain, boleh nggak? Boleh, ya, asalkan yang tidak membatalkan dia, ya, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, wa udunil batn. Nah, lipatan perut tadi yang sudah saya jelaskan. Wa kullu dzalika qabla ifadatil ma ala ra'sihi, ya. Nah, hal-hal yang tadi itu, ya, kita basuh apa namanya itu, ya, kuping kita, perut yang ada lipatan kita atau paha kita, ya. Itu kita lakukan Pak sebelum kita nyiramin air ke kepala kita, ya. Jadi dibasuh duluan tuh, ya, dibasuh duluan. Ada juga seorang langsung boleh juga, ya. Tapi afdolnya di fikih sini dikatakan itu dilakukan sebelum apa? Sebelum ifadatil ma ala ra'sihi, sebelum menyiramkan atau membasuh air ke atas apanya? Kepalanya, ya. Berarti apa itu? Siram dulu, ambillah air tuh, pakai tangan kita, usokin bagian apa nih? Paha kita, ya. Kemudian apa tuh? Ya, perut kita yang punya lipetan-lipetan, terutama nih apa nih? Pusat kita, pusat atau pusat? Pusat ya? Pusat aja dah gampang, pusat ya. Kemudian kuping kita, hidung kita juga nih Pak, yang masih kejangkau sama jari kita, itu wajib dibasuh juga.
Ya, hidung jangan sampai kita jangan yang sekiranya masih mampu tangan jari kita ini atau jari tangan kita masuk ke dalam lubang hidung kita, ya. Nah, itu dilakukan ya. Sebelum Sebelum dia itu membasuh atau menyiramkan air kemana? Ke atas kepalanya, ya itu. Wa innama yaf'alu dzalika liyakuna ab'adun 'anil israfil ma, ya. Hal yang demikian itu dilakukan, Pak, untuk menghindari terjadinya penggunaan air yang terlalu banyak atau berlebihan dalam menggunakan air. Ya, coba Pak, ya, kalau kita mandi pakai shower contohnya nih, ya, kita buka shower terus sampai bersihin telinga kita atu-atu, ya, yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian hidung kita itu air bocor terus tuh, ya kan? Berarti kan tuh air apa? Mubazir. Ya, banyak kebuang, ya. Seharusnya itu bisa digunakan untuk yang yang seluruhnya, mulai dari rambut atau kepala sampai ke ujung kaki kita. Tapi kalau dibuka semuanya itu dari awal, itu akan menjadikan al-israfu fi isti'malil ma, ya, akan terjadi pemborosan di dalam menggunakan air, ya. Nah, kalau kita boros, Pak, dalam penggunaan air, ini bukannya pahala, dapat jadi dosa. Ya, israf itu berlebihan di dalam menggunakan air. Nah, itu makanya tujuannya disuruhnya membasuh sebelum kita menyiramkan air ke kepala kita. Ya, itu sebelum mandi lah gitu, ya. Baik. Wa aqrabu ila istiqah bi wusulil ma'. Ya, untuk lebih meyakinkan, ya, kalau air itu benar-benar udah kena terhadap bagian-bagian anggota tubuh kita saat kita mandi wajib. Tuh, biar sikoh, biar yakin, ya, itu. Kalau kita nggak gosokin kan, Pak, dari awal itu kita nggak yakin. Jangan kita anggap udah tadi aku udah nyiramin air, pakai air banyak kan, ya, dari shower airnya gede, ya. Air gede nggak ngejamin, Pak, ya. Jangankan air gede, saat kita mandi wajib kita nyemplung ke dalam kolom aja itu harus digosokin juga, ya. Apalagi baru siraman air dengan air shower atau air keran, ya. Apalagi siraman pakai gayung, itu biasanya banyak yang kebuang gitu, ya. Apalagi anak-anak kalau mandi sekarang gitu, ya, kalau mandi pakai gayung, coba aja perhatiin, tuh air banyak yang kebuang ke belakang tuh kan, kurang, ya kan? Nah, itu mubazir, ya, nggak boleh. Itu harus kita kasih tahu itu anak-anak kita itu kalau mandi, yang laki perempuan sama, harus ditegur aja kalau dia terlalu boros di dalam menggunakan air. Itu hukumnya ya, makruh, bahkan bisa jadi sesuatu yang haram, berlebihan di dalam menggunakan air. Baik, itu kan ibadah, Ustaz, sama aja, ya. Apa saja, Pak, yang namanya berlebihan, jangankan yang sifatnya sunnah, yang wajib aja kalau berlebihan boleh nggak boleh, ya. Kita kan mandi wajib ini biar benar-benar yakin, oke, mandi wajib. Tapi bukan berarti Anda harus berlebihan di dalam menggunakan air, ya. Tapi gunakanlah air ini secukupnya saja, ya, tanpa harus berlebihan di dalam menggunakan air tersebut, ya. Nah, oleh karenanya tolong diperhatikan kepada siapa? Anak-anak kita saat mereka mandi, ya, apalagi waktu mandi wajib. Baik. Selanjutnya, wa min sunanil wudu, wa min sunanil ghusli, dan di antara sunnah mandi yang berikutnya adalah al-muwalah, ya. Terus menerus. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, ya. Apa itu?
mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri, ya. Li'annahu ibadatun, ya, karena mandi wajib ini, ya, sesuatu yang merupakan apa? Ibadah, ya. Jadi kalau namanya ibadah itu Nabi selalu mencontohkan atau mengajarkan umatnya, ya, memulai dari yang kanan. Ya, contohnya kita akan, ya, pergi keluar dari rumah, ya, itu kan disunahkan sama Nabi kita suruh melangkah kaki apa duluan? Kanan, ya, jangan kaki duluan, ya, jangan kiri duluan, ya. Masuk masjid mau ngapain kiri ke masjid? Ibadah kan? Apaan duluan? Ke kanan duluan, ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu at-tayammum, ya, suka memulai segala sesuatu dari apa? Dari kanan, ya. Makan dari kanan, dari dengan tangan kanan, ya. Minum juga dengan tangan kanan. Bahkan Pak, ada pernah salah seorang sahabat merasa tersinggung, ya. Kenapa tersinggung? Ya, karena Rasul ketika menyalami sahabatnya, ya, didahului bagian yang ada di sebelah apa? Sebelah kanan, ya kan? Sahabat yang lain, ya Rasul tega amat, gue padahal di congkoran, gue gak disalamin, ya. Sahabat yang udah tahu masih tahu, jangan salah, ya. Imam kita ini dia memang suka yang apa? Yang dari sebelah kanan semuanya, ya. Sejak itu mereka berebut sudah, Pak. Ya, kalau mau pengen salaman, jabat tangan, pengen pelukan sama Nabi, udah. Mereka berada di mana? Berada di sebelah posisi kanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Jadi mereka jadi nggak salah paham. Ada sebagian yang belum tahu merasa apa sih kesinggung, ya, akhirnya, ya, mereka jadi tahu karena dikasih tahu oleh sahabat yang lain yang sudah apa? Memahami tentang kesukaan Nabi melakukan sesuatu dari mana? Dari sebelah kanan. Ada lagi, ya, sahabat lagi pada pengen makan bareng, ya, udah pada lapar semua nih, ya, pada nungguin makanannya. Jadi bagian yang kanan dulu Nabi. Ya, kanan lagi katanya itu, ya. Karena Nabi memang suka, ya, berbuat kebaikan juga mengasihi orang bagian yang sebelah apa ya? Kanan dulu, ya. Sholat Pak, ya. Orang berebut pengen ngapain? Ngambil sebelah kanan dulu, ya. Kayak kita sholat jamaah contohnya nih, ya. Pertama kita isi persis belakang imam, lengkapin dulu sebelah kanan, ya. Sebelah kanan beres baru sebelah kiri, kiri beres sudah, buat lagi yang kedua tengah, kanan lagi yang kedua, baru kiri, tuh, ya. Nah itu kita Pak yang berada di sebelah kanan itu 2 kali dilewatin atau diaminkan oleh malaikat. Ya, jadi malaikat itu nanti dari imam ke belakang imam, ke kanan, balik lagi ke tengah, baru ke kiri. Ya, udah ke kiri mulai lagi dari mana? Dari yang tengah. Tengah kemana? Kanan lagi, baru yang kiri. Tuh. Ya, kita harus berebut, makanya kalau sholat jamaah itu berebut cari barisan paling depan dan sebelah kanan. Ya, itu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka melakukan sesuatu atau memulai sesuatu dengan dari sebelah kanan, ya. Baik, selanjutnya fa yustahabbu dzalika fiha kama fil wudu, ya, disunnahkannya, ya, melakukan, ya, mandi wajib itu membasuh bagian yang sebelah kanan itu sama disunnahkan juga pada saat kita apa? Wudu, ya. Coba kita waktu basuh tangan yang mana duluan sih kita basuh? Ya, kan kanan duluan, ya. Basuh kaki kita yang mana duluan sih? Kan kanan duluan, ya. Kuping kita mana duluan? Kanan duluan. Ya, tuh, jangan kita mulai yang kiri,
ya itu nanti apa ya keberkahannya kurang ya. Apalagi orang sekarang, mohon maaf nih, saya perhatiin banyak orang minum dengan tangan kiri sekarang ya. Tuh udah pakai tangan kiri lirik lagi ya. Nah ini udah apa itu, udah apa sih, sesuatu yang amat kita sayangkan lah ya. Kalau tangan kanannya memang dalam keadaan uzur, sakit atau apa alasan dah gitu, ya nggak apa-apa ya. Tapi kadang kita lihat atau saya lihat tangan itu normal yang kanan, tapi waktu minum ambilnya tangan kiri, blok gitu ya. Nah, ini kurang baik ya. Kita harus mencontoh apa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa min sunanil ghusli istishabun niyyah ila akhiril ghusli ya. Dan di antara sunnah mandi juga ya apa, istishabun niyyah ya, mengiringi dengan niat ya. Niat itu harus apa, diiringi kapan? Ila akhiril ghusli ya, sampai pada akhir apa, mandi kita. Artinya ya, niat yang ada di dalam hati kita itu harus selalu apa, ada ya. Kita iringi waktu kita mandi sampai kita akhir mandi kita ya. Jadi biar kita apa ya, sadar kalau kita ini sekarang lagi mandi apa, mandi wajib ya, bukan mandi sunnah, apalagi mandi yang sifatnya mubah, tapi mandinya adalah mandi wajib ya. Karena beda antara mandi yang wajib dengan mandi yang sunnah, apalagi dengan mandi yang mubah ya. Kalau mandi sunnah seperti mandi hari Jumat dan hari raya dan lain sebagainya itu ya, itu sih ya sunnah aja sifatnya. Kalau toh ada bagian yang tidak terkena air, tidak menjadi suatu dosa atau tidak menjadikan mandinya itu tidak sah. Tapi kalau mandi wajib ya, itu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Tuh beda dengan mandi yang biasa kita lakukan ya. Rambut juga Pak, nanti tuh waktu kita mandi tuh harus kita koprok tuh ya. Apalagi rambut kita agak tebal sedikit, udah tebal gondrong contohnya lagi ya, terus benar-benar tuh kita keramas atau pakai sampo, biar apa, biar benar-benar itu air meresap sampai kemana, ke kulit kepala kita, tempat tumbuhnya rambut ya. Itu ada caranya, ada aturannya ya. Saat orang ngapain, melaksanakan mandi wajib, bukan hanya sekedar mandi nyiramin air basah cukup keluar udah ya, tapi harus diiringi dengan adanya apa nih, niat ya. Wal bada'ah bi a'dha'i kal wudu ya, dan dimulai ya seperti mulainya waktu apa, wudu ya kan. Kalau wudu biasanya kita kan apa duluan, yang wajib muka duluan ya Pak ya. Jadi sunnahnya kita buka dulu, siramin air kita, bukan palen ya, buka dulu ya biar rata, kemudian badan bagian sebelah kanan, tangan kanan ya, bagian sebelah kiri, tangan kiri ya, baru selanjutnya apa, kepala kita ya. Ini urutan yang diatur oleh Nabi saat kita mandi wajib. Ini saya yakin jarang yang nerapin mandi kayak gini Pak ya. Paling orang-orang bilang ribet amat saat mandi wajib. Bukan ribet, ini kan Nabi nyontohin yang terbaik ya. Kan ini kan kita lagi belajar sunnah mandi wajib ya. Kalau sunnah berarti Nabi udah jadiin contoh buat kita ya. Kita mau dapat pahala tambahan, kerjain ya. Kalau enggak gimana ya, terserah, berarti enggak ada dapat tambahan pahala. Dan ibadah yang kita kerjakan apa, tidak atau kurang sempurna gitu ya. Baik, selanjutnya summa bir ra'si ya. Kemudian apa, membasuh kepala kita ya, setelah kita menyiram bagian-bagian yang kita mulai awal seperti kita mau wudu ya. Summa bisyikkotil aiman ya, kemudian bagian-bagian sebelah kanan ya. Summal aisar, kemudian yang kiri ya. Wa yakunu ghusli jami'il
badan salasan, ya. Tuh, dibasuh badan kita itu sebanyak berapa kali? 3 kali. Kalau wudu sama seperti kita lagi ngapain? Lagi wudu. Ya. Contohnya gini, Pak, kita nyiramin air nih, ya, ke tangan kita. Bukan sekali udah, terus lagi, sekali gosokin, ya kan? Sekali lagi gosokin lagi. Gitu sampai berapa kali? 3 kali, biar benar-benar yang yakin gosokan yang kita basuhkan saat kita mandi wajib itu terkena ke semua tangan atau jari-jari kita, ya. Jadi kita, Pak, kalau wudu harus kita apain? Harus kita celah-celahin gini kan? Ya. Ini kita gini-giniin juga, ya. Tuh, biar apa? Biar air ini benar-benar masuk sampai ke celah-celah, ya. Itu. Bukannya sekedar kita mandiin, siramin, tidak, tapi kita gini, ya. Yang kanan gosokin yang kiri jarinya, yang kiri gosokin jari yang kanan, celah-celah yang kanan, ya. Nah, itu sudah diatur sedemikian rupa, ya, dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Fa in tasala, nih, apabila seorang mandi fi nahrin wa nahwihi, di suatu sungai atau lainnya, empang kalau kita bilang, atau kalau berenang contohnya, ya. Tuh, in ghamasa salasan, dia harus nyelam 3 kali. Ya. Nyelam berapa kali? 3 kali. Ya, biar apa ya? Biar benar-benar yakin kalau semua tubuhnya itu memang benar-benar udah terkena apa ya? Kena air. Ya, bukan sekali nyemplung, ya. Baca niat bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, bukan, ya. Tuh, doanya kita baca niat itu, ya. Nawaitul ghusla rabbil hadasil akbar, ya, fardhu lillahi ta'ala. Jebul udah sekali itu langsung bangkit, tidak. Ya, tapi sunnahnya kalau bisa 3 kali kita nyelam. Biar benar-benar apa ya? Yakin kalau semua air, sekali lagi saya katakan, benar-benar sampai ke semua anggota tubuh kita. Tuh, ya. Wa yadulluka fi kulli marrah, bahkan setiap 1 kali kita nyelam itu harus kita apain tadi? Sama, kita gosok juga semua badan kita. Ya, enggak mesti bukan kita nyelam pala sampai enggak kelihatan pala kita, muka kita, bukan, Pak. Ya. Kita kan kalau di kolam renang biasanya kan apa? Kalau kita nggak bisa berenang, kan kita apa tuh? Terbatas air yang ada di tubuh kita. Situ kita gosokin tuh, ya, 3 kali, ya. Nah, kalau pengen pala gimana? Ya, celupin pala kita sampai nggak kelihatan, gitu. Ya, bukan berarti kita harus nyelam terus semua, enggak. Ya, tapi sebatas yang kemampu kita memang untuk bisa gosok saat kita berada di kolam renang ataupun berada di apa, sungai ataupun empang yang ada sekarang, zaman sekarang ini tuh, ya. Itu diajarkan seperti itu, ya. Wa yustahabbu an la yanqusa ma'ul musli an sa'in, ya, dan disunahkan air yang digunakan untuk mandi itu jangan kurang dari 1 sok. Ya, 1 sok berapa itu? Ya, 1 sok itu sama dengan, ya, tadi saya lihat di dalam kitab yang lain, 1 sok itu ukurannya, ya, 2,7 liter 1 sok. Ya, 2,7 liter. Berarti kurang dari 3 liter. Ya. Itu gimana caranya, Ustaz? Kalau mandi kok cuma 2 liter lebih, enggak ambil 3 liter. Nah, itu seperti yang sudah saya jelaskan, Pak. Orang-orang Afrika gede-gede, ya, gede, tinggi, hitam, mandi mainnya nggak kayak kita boros, ya. Dia mandi pakai gayung aja cukup, Pak. Rapi mandinya, kayak mandi klimis gitu, ya, resik mandinya, ya. Kalau orang kita air banyak mandi, tapi begitu keluar dari kamar mandi masih mengkilat, ya. Kalau orang kita agak berklima itu, ya, begitu keluar dari kamar mandi benar-benar kayak kamar mandi, padahal air di sana itu, ya, subhanallah, sangat langka air bersih, ya. Jadi, ya, airnya itu kalau bisa disunahkan jangan kurang dari berapa? 1 sok. Ya, wal wudu an mud, ya, atau kalau wudu itu, ya, jangan kurang dari 1 mud. 1 mud itu berarti kurang dari 1 liter. Ya kan? Kurang, banyakan mana liter sama mud? Banyakan liter. Ya kan? Kan kalau 10 liter beras itu
sama dengan 12 mud. Ya, berarti kalau air untuk wudu ya paling sedikit itu jangan kurang dari 1 mud. Ya, sekitar 800 mili. Ya kan? Kalau 1 liter itu kan 1000 mili. Ya. Kalau 1 mud sama dengan 800 mililiter. Ya. Jadi kurang dari 1 liter itu kalau untuk wudu. Ya, jangan kurang dari 1 mud. Tapi kalau untuk mandi jangan kurang dari 2,7 liter air. Ya kan? Kan beda Pak. Ya, kalau buat wudu sama mandi. Kalau mandi biasanya kan banyak kan air itu. Ya, itu pun sudah dijelaskan juga. Ya. Baik. Wal maddurutul wasulus bil Baghdad. Ya, nah ini ketentuan tentang ya ukuran menurut ya Baghdad, sepertiga Baghdad ini. Hadza ala mazhab. Ya, ini menurut sebagian mazhab. Wakila rutlani. Ya, ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau untuk mandi itu rutlani harus 2 rutl atau ya arba'ata amdad ya atau apa? Sama ukurannya 2,7 apa ya? 7 liter tadi. Ya, ini tentang ukuran memang Pak, itu tiap negara punya ukuran beda-beda. Ya, enggak sama. Namanya sama. Ya, tapi ukurannya beda-beda. Itu biasa memang. Jangan kita heran. Ya, itu. Tapi ada standar yang sudah disepakati oleh ulama-ulama fikih. Mereka enggak beda pendapat, ya. Tapi ada sebagian ukuran yang memang setiap negara itu punya apa? Ukuran yang masing-masing, ya. Contohnya 1 rutl Baghdadi sekian, 1 rutl ya Yamani sekian. Itu beda-beda. Ya, tidak sama, tapi hasilnya adalah sama, ya, dalam bentuk ukurannya saja yang berbeda, ya. Baik. Wa yustahabbu an la yaktasila fil ma'ir raqid. Ya, disunnahkan juga jangan mandi ya pada air yang ar-raqid. Apa itu ar-raqid? Air yang diam. Ya, air yang tidak mengalir jangan. Ya, itu sunnahnya. Ya, takutnya nanti kalau dia mandi di air yang diam, tuh air yang habis dia pakai tuh bekas mandi apa ya? Jatuh ke situ lagi dan dia pakai lagi, jangan. Ya. Kalau tuh air ngalir kan ketahuan. Ya, apa aja? Habis kita pakai air habis, berarti yang kita pakai udah kebuang kan gitu. Ya, jangan pakai air yang apa? Yang diam. Wa an yaqula ba'dal firaq, ya, dan disunnahkan setelah mandi mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca enggak kita habis mandi gitu, Pak? Kita pernah baca itu enggak habis mandi? Ya, lupa Ustaz. Ya, lupa. Ya. Jarang kita baca habis mandi ya udah keluar. Paling kita baca doa habis keluar mandi, kamar mandi kan, bukan doa ini, ya kan? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afa'ani baca dah. Ya, doa habis mandi wajibnya dia lupa. Nah sekarang udah ingat, kita udah belajar harus diamalin. Selepas kita mandi wajib jangan lupa baca ini nih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sunnah Nabi kita yang diajarkan kepada kita selaku umatnya. Ya, nah dengan demikian apa? Ya, selesai tentang apa? Sunnah mandi wajib. Ya, mulai dari berapa tuh? 5. 1 baca bismillah, kedua mencuci tangan, ketiga menggosok-gosok, keempat mualah turut-turut, yang kelima apa tadi? Yang kelima mendahulukan bagian yang sebelah kanan. Sesuailah dengan ya judulnya wa sunanuhu khamsatu asya. Sunnah mandi wajib itu ada berapa? Ada 5 ya. Nah, selesai sudah tentang sunnah mandi wajib.
yang kita pelajari mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita bisa amalkan insya Allah dan kita ajarkan kepada orang lain yang belum tahu. Ya, jadi ilmu Pak, kalau manfaat itu kita amalin, kemudian kita apain? Kita ajarin. Ya, jangan kita ngajarin dulu, kitanya belum ngamalin. Ya, yang penting kita dulu ngamalin, baru kita ajarin orang lain. Ya, ilmu Pak, kalau kita amalin, ya itu Allah akan kita kasih apa? Kepada hamba, seorang hamba yang mengamalkan ilmu, nanti Allah bakal kasih ilmu yang dia belum pelajari. Ya, kata Nabi dalam hadis, man amila bima alima, allamahu Allahu bima lam ya'lam. Ya, barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu, maka Allah akan memberi ilmu dari yang dia nggak tahu. Ya, itu namanya ilmu laduni. Ya, lantaran dia punya ilmu sedikit, diamalin, diajarin. Nanti itu ada aja ilmu yang datang sama kita Pak. Ya, Allah kasih dari mana? Wallahu a'lam. Itu Nabi sudah mengatakan demikian. Man 'amila bima 'alima 'allamahu Allahu bima lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu, maka Allah akan berikan ilmu dari yang dia belum tahu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah memberikan kepada kita sedikit ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Far'un yahrumu 'ala syamsi an yabtasila bi hadratin nas maqsyur. Wallahu a'lam. Ya, nanti 2 minggu yang akan datang kita akan mempelajari bagaimana tentang hukumnya orang mandi telanjang di depan orang banyak. Boleh kagak? Ya, mandi wajib nih, cuma di depan orang banyak. Ya, di depan orang banyak maksudnya nih Pak. Ya, meskipun kita sama jenis, boleh gak? Boleh. Boleh, ntar dulu belum ya, belum kita ajarin ya. Boleh kali, boleh jangan ya. Ntar kita akan pelajari pada pertemuan 2 minggu yang akan datang ya. Inilah sedikit yang kita pelajari ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.